Baik, perkenalkan saya Ferdi Pandai Ifrizal dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahman Padang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan poster ilmiah saya yang berjudul Hubungan Tingkat Nyeri Sendi dengan Kualitas Hidup pada Lansia. Nah, poster ini tuh membahas bagaimana nyeri sendi pada lansia tidak hanya menjadi keluhan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup secara lebih luas. Yang pertama tuh kita masuk ke bagian latar belakang, yang dimana nyeri sendi itu merupakan salah satu keluhan yang sering dialami oleh lansia, yang dimana kondisi umum ini berkaitan dengan proses degeneratif dan inflamasi kronis pada sendi. Yang dimana seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan pada sistem muskuloskeletal seperti penurunan massa otot, perubahan kartilago, kekakuan sendi, dan peningkatan risiko degeneratif seperti osteoartritis. Nah, masalah ini itu penting karena nyeri sendi itu dapat menyebabkan lansia mengalami keterbatasan gerak, penurunan mobilitas, gangguan aktivitas harian, gangguan tidur, serta gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi. Yang dimana jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, yang berlangsung lama, maka kualitas hidup pada lansia itu dapat menurun seiring berjalannya waktu. Nah, dalam artikel yang saya susun, dijelaskan bahwa nyeri sendi dapat berdampak pada fungsi fisik, kondisi psikologis, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Dalam kajian ini, bagaimana hubungan tingkat nyeri sendi dengan kualitas hidup pada lansia? Nah, rumusan masalah ini menjadi dasar karena nyeri itu bersifat subjektif, yang dimana subjektif itu tingkat nyeri yang dirasakan setiap lansia itu bisa berbeda-beda meskipun keluhan atau penyakit sendinya itu tampak sama. Kemudian kita ke tujuan umum. Nah, dari tujuan umum ini kita menemukan kajian yang mana untuk menganalisis hubungan tingkat nyeri sendi dengan kualitas hidup pada lansia berdasarkan kajian literatur. Nah, tujuan yang khususnya itu menjelaskan konsep nyeri sendi pada lansia yang dimana menggunakan NRS atau Numeric Rating Scale, terus menjelaskan penilaian kualitas hidup menggunakan Wolkoff Brief. Dan kita menganalisis hubungan antara intensitas nyeri sendi dengan kualitas hidup lansia. Nah, berikutnya kita masuk ke materi kajian. Poster ini menggunakan desain literatur review naratif, yang mana sumber kajian itu berasal dari artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang relevan. Yang mana topik utama yang dikaji itu meliputi lansia, nyeri sendi, Numeric Rating Scale atau NRS, dan Wolkoff Brief, dan kualitas hidup. Yang dimana analisis difokuskan pada hubungan nyeri sendi terhadap 4 domain kualitas hidup, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil telaah literatur. Berdasarkan hasil telaah, ditemukan bahwa semakin tinggi intensitas nyeri, maka semakin rendah kualitas hidup pada lansia. Dampak yang paling terlihat adalah pada domain fisik dan psikologis. Pada domain fisik, nyeri sendi itu dapat menyebabkan lansia membatasi gerak. Misalnya lansia menjadi takut berjalan jauh, takut naik tangga, atau menghindari aktivitas karena khawatir nyerinya akan bertambah. Nah, jika hal ini kita biarkan terus-menerus, maka kekuatan otot dapat menurun. Sendi bisa menjadi lebih kaku, keseimbangan terganggu, dan kemampuan mengganggu aktivitas sehari-hari ikut menurun. Sedangkan pada domain psikologis, nyeri kronis dapat menimbulkan rasa khawatir, frustasi, gangguan tidur, dan perasaan tidak berdaya. Nah, lansia yang mengalami nyeri berkepanjangan juga beresiko mengalami kecemasan atau depresi. Kondisi psikologis ini dapat memperkuat persepsi nyeri, sehingga terbentuk siklus antara nyeri, keterbatasan aktivitas, dan penurunan kualitas hidup. Selain itu, nyeri juga mempengaruhi aspek sosial, yang dimana lansia dengan nyeri sendi cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah, jarang mengikuti kegiatan sosial, jarang bergantung kepada keluarga, yang dimana akibatnya itu partisipasi sosialnya itu menurun dan lansia dapat merasa lebih kesepian. Jadi, nyeri sendi itu tidak hanya berdampak pada sendi, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dan kemandirian lansia. Hasil telaah juga menunjukkan bahwa nyeri sedang hingga berat berhubungan dengan kualitas hidup yang lebih rendah. Beberapa penelitian yang dikaji dalam artikel menunjukkan bahwa lansia dengan nyeri ringan cenderung memiliki kualitas hidup lebih baik, sedangkan lansia dengan nyeri sedang sampai berat lebih banyak mengalami kualitas hidup yang buruk. Kemudian pada kajian teori, terdapat 3 konsep utama. Yang pertama itu nyeri sendi. Nyeri sendi yang pada lansia dapat dipengaruhi oleh proses degeneratif, inflamasi, beban mekanik berlebih, obesitas, aktivitas fisik yang tidak sesuai, serta kurangnya pergerakan. Terus kita masuk ke kualitas hidup. Kualitas hidup itu merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Pada lansia, kualitas hidup itu penting karena tidak hanya menunjukkan ada atau tidaknya penyakit, tapi juga menggambarkan kemampuan lansia untuk tetap mandiri,
nyaman dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita masuk ke hubungan nyeri dengan kualitas hidup. Nyeri yang berat dapat menurunkan fungsi fisik, mengganggu tidur, mempengaruhi kondisi mental, dan mengurangi partisipasi sosial. Oleh karena itu, semakin berat nyeri yang dialami oleh lansia, maka semakin besar pula kemampuan kualitas hidup itu menurun. Selanjutnya, alat ukur penelitian. Untuk menilai nyeri, maka kita menggunakan NRS atau Numeric Rating Scale. NRS adalah skala angka dari 0 sampai 10, yang dimana skor 0 itu berarti tidak nyeri, sedangkan skor 1 sampai 3 itu menunjukkan nyeri ringan, skor 4 sampai 6 itu menunjukkan nyeri sedang, dan 7 sampai 10 itu nyeri berat. NRS dipilih karena sederhana, mudah dijelaskan, dan tidak membutuh alat khusus, dan cocok digunakan pada lansia yang mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk menilai kualitas hidup, kita tuh menggunakan Wolkoff Brief, yang dimana instrumen itu dapat menilai 4 domain utama, yaitu domain fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan. Wolkoff Brief penting karena dapat menggambarkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kesehatan fisik saja. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke simpulan. Berdasarkan literatur review ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat nyeri sendi dengan kualitas hidup pada lansia, yang dimana semakin berat nyeri sendi yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan lansia itu mengalami keterbatasan mobilitas, gangguan aktivitas harian, gangguan tidur, masalah psikologis, penurunan partisipasi sosial, dan kualitas hidup yang lebih rendah. Nah, saran dari kajian ini adalah pelayanan kesehatan lansia perlu mengkaji nyeri sendi secara rutin menggunakan NRS. Selain itu, pemantauan kualitas hidup menggunakan Wolkoff Brief juga perlu dipertimbangkan agar dampak nyeri sendi terhadap aspek fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan dapat diketahui lebih awal. Nah, lansia dan keluarga juga perlu diberikan edukasi mengenai aktivitas fisik ringan yang aman, serta pengendalian berat badan, istirahat yang cukup, serta dukungan keluarga untuk mempertahankan kemandirian lansia. Nah, sebagai penutup, kajian ini tuh menegaskan bahwa nyeri sendi pada lansia tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa akibat usia. Nyeri sendi itu perlu dinilai dan dikelola dengan baik karena dapat berdampak luas terhadap kualitas hidup lansia. Dengan pengkajian nyeri yang tepat, edukasi yang baik, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Nah, kualitas hidup lansia diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Baik, demikianlah presentasi poster ilmiah saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.